Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Erwi Diastomo dengan saya Rifki. Halo para pemirsa sekalian, sudah lama saya tidak membuat video dan sharing sesuatu yang bermanfaat. Pada kesempatan kali ini, di video ini saya mau mereview apa sih perbedaan dari sepeda dengan konfigurasi speed yang berbeda ya teman-teman. Jadi di sini di depan kita ini udah ada sepeda, keduanya ini road bike ya teman-teman. Dan yang satu memiliki jumlah speed 8 speed, yang hijau ini, hijau hitam. Nah kalau yang silver itu dia konfigurasinya 11 speed ya teman-teman. Sebenarnya saya udah lama teman-teman mau membuat video ini karena banyak kebingungan dari pemula dan beberapa customer saya pun tidak mengerti apa perbedaan yang mendasar dari jumlah speed yang 8, 9, 10, atau 11 itu apa sih yang bikin sangat signifikan perbedaannya. Nah ini di sini ada dua sepeda yang sangat berbeda jauh, 8 speed dan 11 speed. Sama-sama road bike, tapi yang membedakan adalah jumlah speednya. Nah di sini saya mau sedikit sharing dan mengedukasi sedikit. Mungkin buat teman-teman yang udah mempunyai speed 11 dan 8 mengerti perbedaan mendasarnya seperti apa. Tapi buat teman-teman yang pemula dan ingin upgrade ke misalkan ke 11 speed, ini mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan ya teman-teman. Jadi, sepeda road bike yang mempunyai jumlah speed rendah sama tinggi itu secara harga tuh sangat berbanding jauh ya teman-teman, secara harga. Nah, namun apakah dengan perbedaan harga yang signifikan itu dapat memberikan performa yang lebih atau membuat sepeda kita menjadi lebih ngebut? Jawabannya tidak sama sekali teman-teman. Nah, kenapa? Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapanya itu, teman-teman. Kenapa kok kita misalkan dari 8 speed ini mau upgrade ke yang 11 speed, tidak akan membuat sepeda menjadi lebih cepat? Jawabannya adalah karena konfigurasi rasionya sama. Jadi di sepeda 8 speed ini gigi paling kecil atau gigi paling ngebut. Kalau kita ngebut nih pakai yang ini ya, teman-teman. Semakin kecil, ini semakin ngebut. Jadi ini jumlah kok atau sprocket jumlah matanya ini adalah 11T teman-teman, umumnya ya. Walaupun sekarang ada sepeda dengan jumlah kok yang paling kecil tuh 10T, tapi untuk sepeda standar tuh sangat jarang banget, biasanya 11T. Nah ini di 8 speed ya teman-teman. Sedangkan di sepeda dengan konfigurasi sprocket 11 speed, ini gigi terkecilnya juga 11 teman-teman. Jadi sama sekali tidak ada perbedaan untuk ngebut apa enggaknya teman-teman. Jadi ini perlu digarisbawahi ya teman-teman. Jadi antara 8 speed sama 11 speed itu tidak ada perbedaan dalam hal ngebut. Mungkin banyak yang berpendapat, oh saya pakai 11 speed pasti lebih kencang dibandingkan 8 speed. Oh itu perlu dikoreksi teman-teman. Itu misleading ya, jangan terlalu dihiraukan. Justru dengan 8 speed juga teman-teman bisa ngebut. Jadi apa sih yang membuat sepeda itu menjadi lebih ngebut? Banyak faktor, bisa dari rasio, bisa jadi keringanan suatu parts, bisa jadi dari ban terutama ya. Ban itu bisa mengaruh banget, pakai yang ringan. Terus bisa dari tenaga kita sendiri teman-teman, alias kalau kita sering berlatih, itu pasti akan power lebih besar teman-teman. Jadi sekarang banyak ya gimmick-gimmick parts-parts yang bisa membuat lebih loncer atau apa, tapi sebenarnya balik lagi teman-teman, bersepeda itu tujuannya sehat dan kalau mau lebih kencang, latihannya harus lebih kencang gitu teman-teman. Jadi jangan sampai misleading ya. Oke, balik lagi ke topik perbedaan 8 sama 11 speed. Nah, secara signifikan, apa sih perbedaan dari 11 speed sama 8 speed teman-teman? Jadi kalau teman-teman perhatiin, ini kan cuma 8 ya. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita balik ke situ, ini jumlahnya 11 ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yang membuat sangat signifikan perbedaan adalah jumlah speed ya. Itu sudah pasti. Tapi ini akan membuat efek sangat berasa beda teman-teman. Jadi saat putaran, saat perpindahan gigi teman-teman. Jadi semakin banyak jumlah mata yang ada di sprocket, ini berdasarkan pengalaman saya sendiri dan berdasarkan juga hasil baca-baca saya di artikel-artikel luar negeri ya teman-teman. Jadi jumlah speed ini ngaruhnya ke kehalusan perpindahan gigi teman-teman. Itu harus digarisbawahin ya. Kehalusan perpindahan gigi. Mengapa begitu? Jadi misalkan ini jaraknya 11, yang paling kecilnya 11T ya tadi teman-teman.
Misalkan ini yang kedua 12, terus ketiga 13, 14, terus baru misalkan 16, terus naik 2, 18. Jadi lebih rapat teman-teman. Jadi jadi saat kita mindah gigi itu lebih halus teman-teman. Sedangkan yang 8 speed, ini yang paling kecil 11T. Misalkan ini naik langsung bukan 12 tapi 13. Terus dia dari 13 ke 15. Terus dari 15 langsung ke 18. 18 langsung ke berapa gitu teman-teman. Jadi naiknya itu lebih tinggi. Jadi jaraknya renggang-renggang. Itu kalau teman-teman bisa lihat jaraknya renggang banget ya. Jadi untuk kehalusan yang untuk 8 speed kurang teman-teman. Untuk performa, menunjang performa. Terutama kalau teman-teman yang suka kebut-kebutan, main di dalkot misalkan, peletonan. Kan pas peletonan itu kita kadang suka ganti gigi ya teman-teman. Nah kalau pakai 8 speed, itu misalkan otot kaki kita lagi muter kenceng nih. Nah, ini umpama aja ya teman-teman. Terus tiba-tiba kita ganti gigi. Misalkan dari sini ke sini. Ini gapnya gede banget. Ini bikin otot kita capek teman-teman ketika goes. Pas pindah gigi. Langsung berasa banget pindahnya. Jadi nggak halus. Jadi jeblak langsung naik yang ke, misalkan langsung dari 13 ke 15 gitu teman-teman. Umpama aja. Jadi sangat berasa gitu. Itu untuk efeknya ke otot kaki itu pegel teman-teman. Jadi gampang cepat capek. Kalau di 11 speed, karena dia rapat, jumlah yang tadi saya sudah jelaskan, itu bikin otot paha kita saat ngebut atau saat sedang cadence, jadi nggak kaget teman-teman. Jadi cadence kita sangat halus teman-teman perpindahannya gitu. Jadi yang perbedaan mendasar sebenarnya itu teman-teman yang membuat 8 speed sama 11 speed itu berbeda. Pun itu akan berlaku juga misalkan 8 speed ke 9 speed, 10 speed. Jadi makin tinggi speednya, makin rapat itu si sprocket teman-teman. Jadi apalagi sekarang ada 12 speed ya yang paling baru ya. Itu juga makin rapat banget. Jadi itu efeknya sebenarnya feedbacknya ke kita teman-teman. Jadi bukan untuk ngebut ya, tapi untuk kehalusan perpindahan gigi dan efeknya ke otot teman-teman. Jadi otot kita nggak cepat fatigue atau cepat lelah gitu sebenarnya. Dan kalau teman-teman perlu ketahui juga perbedaan dari 8 speed sama 11 speed. Ini di rantainya juga ya teman-teman. Jadi rantainya itu lebih sempit, lebih narrow, lebih sempit, lebih kecil, dan pastinya lebih kecil itu membuat rantai lebih ringan ya. Sedangkan yang 8 speed ini rantainya besar banget. Nah ini di depan kita udah ada jangka sorong ya teman-teman, digital jadi akurat. Saya akan mengukur berapa sih lebar dari outer plate-nya si 8 speed sama yang rantai 11 speed. Dia di 67 ya teman-teman outer plate-nya. Yang untuk 8 speed lebarnya. Nah sekarang kita cek yang lebar si outer plate dari rantai 11 speed ya. Dia di 55,5 teman-teman. Jadi perbandingannya lumayan ya. Jadi makin tinggi speed sebuah sepeda, itu juga rantainya makin tipis teman-teman. Hal ini ngaruh ke ringan sama untuk menunjang si rantai bisa masuk ke sprocket yang rapat-rapat ini teman-teman. Oke teman-teman sekalian dan para pemirsa sekalian, itu sedikit penjelasan dari saya mengenai apa sih perbedaan dari jumlah speed sebuah sepeda antara sepeda 8 speed sama sepeda 11 speed. Di sini saya kasih contoh secara langsung dan mudah-mudahan bagi teman-teman yang belum paham sekarang menjadi paham. Dan ini berdasarkan pengalaman saya sendiri menggunakan antara dua sepeda ini. Sepeda ini yang hijau ini udah saya pakai udah lama banget teman-teman. Jadi saya udah lama pakai sepeda 8 speed itu udah lama. Jadi mengerti bagaimana rasanya ketika beralih ke 11 speed. Dan itu sangat berpengaruh banget. Beda teman-teman. Apalagi kalau teman-teman senang high speed terus pindah gigi secara halus. Buat teman-teman yang udah serius, 11 speed akan sangat cocok. Tapi kalau untuk buat pemula, 8 speed juga pun nggak masalah. Jadi jangan takut dibully sama misalkan teman-teman komunitas. Mas sepeda lu masih 8 speed atau sama orang lain gitu. Jangan teman-teman, karena sepeda yang kita punya hari ini adalah sepeda terbaik teman-teman, dan itu harus disyukuri. Nanti kalau misalkan punya rezeki, baru kita beli sepeda yang lebih tinggi. Jadi jangan terlalu kebawa omongan orang yang nggak ada habisnya. Oke, itu pesan saya.
Semoga ada yang bermanfaat dari video ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe seperti biasa di channel ini supaya channel ini makin berkembang dan saya makin semangat bikin video. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.